Selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Nida Nabila. Saya salah satu mahasiswa Universitas Widya Tama. Kali ini saya sedang berada di Jaya Berkah Kopi. Di sini saya akan membagikan cerita inspiratif di balik suksesnya Jaya Berkah Kopi. Simak terus video ini ya. Kali ini saya sudah bersama Kak Reza. Kak Reza, apa kabar? Baik. Oke. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kisah inspiratifnya ya. Mungkin perkenalan dulu. Nama saya Reza Faisal. Umur saya 26 tahun. Saya sebagai CEO Jaya Berkah Kopi. Oke, sebelum memasuki pertanyaan yang lebih mendalam, saya pengen tahu nih, apa yang memotivasi Kak Reza untuk terjun ke dalam dunia entrepreneurship. Sebagai yang saya kenal, Kak Reza itu kan sebetulnya seorang arsitek ya. Saya dulu sebelum lulus kuliah, ini cerita dulu ya. Saya dulu sebelum lulus kuliah, saya membantu rekan saya untuk membuat coffee shop. Jadi saya sebagai desain interiornya dalam bidang pembangunan coffee shop teman saya. Jadi teman saya tuh punya hampir 8 coffee shop. Saya yang ngebangun hampir 4 coffee shopnya. Saya ngebangun 4 coffee shopnya. Di situ saya belajar dan tertarik di coffee shopnya. Oke, awalnya dari pekerjaan dulu ya, dari proyeknya. Oke. Oke, mungkin di sini ada beberapa teman yang belum tahu nih Jaya Berkah Kopi itu seperti apa. Mungkin bisa diceritakan latar belakang berdirinya Jaya Berkah Kopi itu seperti apa dan gambarannya bagaimana? Oke. Jadi latar belakangnya itu kita mau bikin coffee shop di Soreang, yang dimana coffee shop itu yang bisa masuk ke dalam semua umur. Mau itu orang tua, nenek, kakek, adik, anak kecil gitu. Kita gimana caranya bisa merangkul semua pelanggan, customer yang bisa ngopi bareng dari mulai kakek, nenek sampai cucunya gitu. Dengan adanya beberapa beragamnya menu yang ada di Jaya Berkah Kopi. Tadi sudah disampaikan ya latar belakangnya. Jadi tujuannya untuk membangun Jaya Berkah ini, tujuan pemasarannya untuk mencakup semua kalangannya. Menarik ya, karena kebanyakan coffee shop ini tujuannya itu hanya untuk kalangan muda saja, tapi ya dari berbagai kalangan pun bisa ngopi bersama. Tuh sekali. Dalam membangun bisnis pasti banyak resiko yang dihadapi ya, dan resiko ini pasti resikonya sangat tinggi. Nah, apa sih strategi inovatif yang Kak Reza terapkan untuk menghadapi persaingan bisnis coffee shop ini? Oke. Strategi inovatifnya, kita bagaimana caranya untuk bisa mengambil pasar dari kakek nenek sampai ke anak kecil. Itu utamanya. Di Jaya Berkah Kopi itu gimana caranya kita bisa mengambil pasar dari atas hingga bawah gitu. Kita memainkan harga untuk bisa masuk ke semua kalangan. Terus kita juga menyiapkan menu, mau itu makanan mau itu minuman, yang bisa dimakan oleh semuanya gitu, baik kalangan umur lansia sampai umur yang masih anak kecil gitu. Dari sana pun kita beberapa kita bisa lihat di Jaya Berkah Kopi ada bakso, ada nasi goreng, ada sarapannya kayak roti, ada smoothies untuk orang tua, terus ada untuk yang olahraga juga gitu kan. Terus misalnya dari ngopi pengen dicukur juga itu ada juga gitu kan, barbershopnya gitu. Jadi inovatif untuk di bisnis ini seperti itu gitu. Tapi untuk resikonya sendiri, semua bisnis itu punya resikonya masing-masing gitu kan. Di sini gimana caranya kita meminimalisir bisnis itu dengan inovatif yang akan kita lakukan gitu. Contohnya dari promosi,
gitu, diskon dari kerjasama dengan selebgram gitu kan, pemberian brosur pada orang-orang sekitar gitu kan, itu yang kita lakukan gitu, untuk dimana agar tujuan brosur untuk mengambil pasar di daerah itu sendiri, tujuan selebgram untuk mengambil jangkauan di luar sana, di luar Soreang sendiri, bisa itu di Bandung kan, Jakarta mungkin yang sedang main ke Bandung itu bisa mengambil juga pasar di selebgram itu sendiri gitu. Jadi untuk resikonya kita meminimalisir dengan strategi yang kita lakukan gitu, dan sistem yang ketat gitu. Jadi kita menggunakan sistem yang cukup baik untuk mengecek ketika ada kesalahan, kita bisa tahu apa nih kesalahannya gitu, apa yang harus kita kejar di depan sana gitu ketika ada kesalahan kayak gitu di sistem itu. Mungkin strateginya kepada produknya ya, produknya nggak cuma untuk pecinta kopi aja, tapi semuanya ada ya, bakso, ada makanan dan minuman yang sehat ya. Promosi juga itu penting ya. Penting, sangat penting. Bagaimana sih Kak Reza melihat peran branding dalam pemasaran digital dalam memperkuat daya saing bisnis Kak Reza? Seperti yang kita ketahui, sekarang kan teknologi semakin canggih ya. Bagaimana peran pemasaran digital? Kan branding ya. Untuk branding sendiri itu kita menggunakan satu media promosi di media cetak. Contoh kayak neon box, papan nama, itu kita lakukan di depan coffee shopnya. Kedua, untuk media sosial kita menggunakan TikTok, Instagram, itu kita lakukan yang namanya Reels itu kalau di Instagram itu jangkauannya lebih luas gitu. Untuk TikTok pun sama gitu, TikTok tuh jangkauannya lebih luas gitu, dan kita pun kerjasama dengan kayak contoh selebgram, itu tuh bisa membuat tempat kita bisa dikenal oleh lebih luas lagi itu dari followersnya, kerjasama dengan pihak-pihak itu, sehingga contoh yang ada di luar Bandung, di luar Soreang itu bisa tahu tempat kita di Soreang, produk apa aja yang kita jual, dan itu sangat penting untuk media promosi kayak gitu. Sosial media ini perannya sangat berpengaruh ya, sangat yang awalnya mungkin tidak tahu Jaya Berkah Kopi menjadi tahu, dan yang mungkin hanya datang sekali, 2 kali atau bahkan jarang jadi sering. Mungkin sekian, jadi kesimpulannya untuk tujuan pemasaran itu bisa mencakup semua kalangan. Betul. Ya. Tujuan utamanya Gak cuma kalangan muda tapi semua, dan untuk membedakan Jaya Berkah Kopi dengan coffee shop ini diimbangi dari segi produk yang berkualitas tentunya, dan peran media sosial ini sangat penting ya. Dengan kemajuan teknologi ini yang semakin canggih, Jaya Berkah Kopi menggunakan peluang tersebut dengan mengefektifkan dari sisi operasional dan pemasaran. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Kak Reza untuk kesempatannya. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, terima kasih juga untuk Danida udah mau mewawancarai saya gitu. Kita sama-sama belajar. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak.